Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan. Di Pasar Ancol, Kota Bandung, Jawa Barat, harga ayam saat ini dijual Rp45.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya dijual Rp35.000. Tidak hanya ayam potong, telur ayam, beras, cabai keriting juga mengalami kenaikan. Untuk harga telur ayam yang awalnya dijual dari pedagang di pasar Rp28.000 per kilogramnya, kini dijual Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk minyak curah mengalami kenaikan Rp500 per liternya. Di Pasar Kota Boyolali, Jawa Tengah, sejak sepekan terakhir harga cabai jenis rawit dan keriting mulai merangkak naik. Kenaikan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Harga cabai keriting yang sebelumnya Rp35.000 hingga Rp38.000 kini naik menjadi Rp45 hingga Rp48.000 per kilogramnya. Jenis cabai rawit dari harga Rp28.000 naik menjadi Rp35.000. Sementara untuk harga cabai jenis teropong dari harga Rp25.000 naik menjadi Rp35.000. Para pedagang tidak tahu pasti penyebab dari kenaikan harga cabai tersebut. Sejauh ini pasokan masih stabil kendati harga sudah melambung tinggi. Pada April 2025, terjadi inflasi sebesar 1,17% secara bulanan atau month-to-month, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107,22 pada Maret 2025 menjadi 108,47 pada Maret 2025. Secara year on year juga terjadi inflasi sebesar 1,95% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,56%. Tingkat inflasi bulanan pada April 2025 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 6,60% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,98%. Pernahkah kalian merasa harga-harga semakin mahal dari waktu ke waktu? Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Mari kita simak obrolan berikut ini. Kalian tahu nggak sih masa harga nasi padang di kantin naik dari 15.000 jadi 18.000? Iya nih, uang jajan kita sekarang juga rasanya cepet banget habisnya. Apa yang namanya inflasi ya? Betul, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka tertentu. Jadi daya uang kita menurun. Oh, kalau inflasi tinggi, jadi uang kita jadi nggak berharga ya? Ya, misalnya dulu 50.000 bisa dapat 5 porsi makanan, mungkin sekarang cuma dapat 4 porsi makanan. Terus apa sih yang bikin inflasi terjadi? Ada beberapa penyebab. Yang pertama itu permintaan naik, tapi barang terbatas. Kalau yang kedua itu kenaikan biaya produksi. Contohnya itu seperti kenaikan harga BBM. Oh, pantesan waktu BBM naik kemarin, semua jadi ikutan naik. Terus inflasi ini bahaya nggak sih? Kalau inflasinya 2-3% per tahun itu bikin ekonomi jadi sehat. Tapi kalau inflasinya terlalu tinggi itu bikin orang jadi susah beli kebutuhan bahan pokok. Jadi, kita sebagai masyarakat apa bisa menghadapi inflasi? Setuju, aku juga pengen tahu caranya. Kita bisa mulai mengelola keuangan lebih baik, buat prioritas kebutuhan, dan kurangi pengeluaran yang nggak perlu. Berarti nabung dan investasi itu sangat penting ya? Sangat penting. Kalau uang cuma disimpan di celengan, nilainya tergerus inflasi. Lebih baik investasi di deposito, emas, atau instrumen lain yang bisa mengalahkan inflasi. Wah, jadi kita juga harus lebih pintar kelola uang nih. Terima kasih ya Rena atas penjelasannya. Iya, sekarang aku lebih paham kenapa harga-harga terus naik. Sama-sama. Yang penting kita tetap bijak dalam mengelola keuangan dan nggak panik menghadapi inflasi. Jadi inflasi memang bagian dari dinamika ekonomi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap bijak dalam mengelola keuangan dan tetap produktif.